Om Swastiastu. Halo sahabat belajar semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Di video kali ini saya akan membuat panduan tutorial cara membuat kuis online. Nah, aplikasi yang saya gunakan adalah Quizizz. Jadi Quizizz ini tidak asing lagi bagi kita semua. Sudah lama sebenarnya ada, dan di era pandemi ini lagi booming-boomingnya. Banyak pelatihan, banyak tutorial di YouTube, di Google, dan tidak ada salahnya juga saya mencoba untuk membuatkan panduan singkat menggunakan Quizizz ya. Syaratnya teman-teman bekerja di PC atau laptop dan laptopnya itu terhubung dengan internet. Jadi ada jaringan internet, kita bekerja di PC atau laptop. Ada sih yang bilang bisa bekerja di HP, tapi rasanya ya kurang maksimal gitu ya. Baik, sebelum lanjut teman-teman silakan like dulu video saya. Bagi yang belum like silakan kasih like sebanyak-banyaknya. Berikutnya yang kalau bermanfaat silakan di share, dibagikan ke teman yang lain, kita bagi ilmu. Kemudian yang belum subscribe silakan pencet tombol subscribe-nya. Bagi yang sudah jangan diklik subscribe lagi karena nanti jadi unsubscribe ya teman-teman. Kemudian yang ingin mendapat notifikasi setiap update video saya, silakan klik loncengnya. Baik, kita mulai. Jadi di pembelajaran online saat sekarang kita perlu berinovasi untuk merangsang siswa tetap bisa menumbuhkan minat belajar mereka. Salah satunya mungkin dengan kuis. Jadi awalnya saya mengenal kuis secara bukan online sih, semi ya, dengan Kahoot ya, Kahoot. Jadi waktu itu saya tertarik sekali dengan Kahoot dan saya pelajarinya. Saya coba pada waktu itu masih pembelajaran tatap muka ya, kalau tidak salah tahun 2018 itu saya pakai Kahoot dan memang antusias sekali siswa. Cuman kendalanya di sana siswa harus bawa HP ke kelas atau ke ruangan karena nanti soal kita tampilkan di proyektor dan jawaban siswa menjawab dari HP seperti itu, dan sistemnya cepet-cepetan. Nah, Quizizz juga hampir seperti itu, cuman Quizizz ini bisa kita PR-kan, jadi kita tidak harus tatap muka. Kalau Kahoot kita harus tatap muka karena soal itu akan ditampilkan oleh guru di depan dengan proyektor. Nah, kalau Quizizz enggak, kita bisa tugaskan. Baik, kita langsung saja seperti apa pembuatannya. Kita aktifkan Chrome di sini. Saya pakai Google Chrome. Oke, saya login di salah satu akun saya. Baik, seperti ini aja. Nah, di sini kita ketik di address bar ini, kita ketik Quizizz. Ya, Quizizz. Kita cari Quizizz. Kita diarahkan. Nah, kita klik Quizizz the world most. Oke, kita klik aja. Nah, seperti ini. Bagi teman-teman yang udah punya akun Quizizz, sudah pernah login, udah pernah sign up, tinggal login aja di sini ya. Bagi yang belum sama sekali, kita sign up di sini. Cuman saya ingatkan kepada teman-teman semua, lebih bagus teman-teman menggunakan akun belajarnya ya, karena fasilitasnya lebih lengkap. Ada penugasan di sana. Kalau kita pakai akun umum, saya sempat membuat dengan akun umum. Di sana nggak ada penugasan. Kita harus kita hanya bisa live saja langsung, jadi di kelas. Nah, kalau dengan akun belajar itu ada penugasannya ya. Sebelumnya saya sempat coba dengan akun umum, tidak ketemu penugasannya. Mudah-mudahan saya salah ya, nanti silakan dikoreksi. Kalau dengan akun belajar itu ada. Kita coba aja, kita sign up. Saya pakai akun belajar. Nah, di sini continue with Google. Oke. Nanti diarahkan ke saya pakai akun belajar yang di atasan ya, karena yang di bawah itu udah ada Quizizz-nya. Nah, kalau kita pakai akun belajar di sini ada 3 pilihan ya. Kalau pakai akun umum nggak ada, kita langsung login. Kalau ini ada, kita pilih add a school kayak gini ya. Jadi perhatikan teman-teman, pastikan kita login dengan akun belajar kita agar muncul 3 pilihan ini. Kita pilih add a school. Nah, kita sebagai guru apa siswa ya? Kita guru ya, kita teacher. Kalau siswa ya silakan kita teacher.
Oke, kita tunggu. Nah, kalau nggak pakai akun belajar kita nggak akan bisa. Nah, oke, nah ini dia pilihannya. Ini tampilan quizzes kita udah masuk. Seperti ini, banyak sekali ya. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat kuis? Baik, kita pandu secara cepat. Teman-teman pilih create di sebelah kiri layar. Ini ada create, warnanya apa? Ungu ini ya. Create, buka. Kemudian kita pilih quiz. Kalau listen ya pembelajaran ya listen. Kalau ini kita pilih quiz. Ini sangat-sangat gampang. Baik, kita isi nama kuisnya. Karena ini saya isi umum aja ya. Teman-teman isi persu bisa. Misalnya kalau di ekonomi ya misalnya permintaan, penawaran, kebutuhan, kelangkaan, kayak gitu, sub-sub materi yang mungkin sekarang kita ngajar tentang, kalau di akuntansi tentang persamaan dasar akuntansi ya, gitu kita bisa bikin kuis. Nah, saya misalnya pakai saja pengetahuan umum ya. Karena ini apa namanya? Contoh aja ya, contoh aja di pengetahuan umum. Kalau teman-teman nanti sesuaikan. Nah, di sini choose relevan subjeknya, mungkin saya pakai matematika aja boleh. Nah, di sini boleh ilmu pengetahuan sosial, social student kayak gitu, banyak. Bisa pilih lain-lain kalau nggak ada, seperti kalau ekonomi nggak ada di sini, kita bisa pilih others atau pilih business, design, education, boleh aja ya. Oke, saya pakai education aja ya. Kita pilih next. Nah, diklik next. Baik. Di sini kita akan disuruh menentukan jenis soalnya, apakah multiple choice, checkbox, checklist, fill in the blank, kemudian full ya, open end. Kita pilih multiple choice. Nah, ini kalau ini checkbox, ada yang penguraian singkat seperti itu ya. Nah, saya pakai multiple choice saja. Nah, disinilah tempat kita bekerja sekarang. Ini nanti tampilan di HP anak-anak. Di sini tempat menulis soal. Di sini tempat write your question here. Seperti ini ya, kita tulis di sini. Nah, misalnya nih ya, kan ini hanya contoh aja. Saya bikin soal 2 ditambah 2 sama dengan berapa. Kalau kuis itu soalnya itu jawab singkat tapi nalar kerja. Teman-teman pasti tahu ya, kita bikin soal yang nalar kerja tapi dia akan bisa menjawab dengan cepat gitu. Ini saya kasih contoh kayak gini ya. Di ekonomi pasti banyak lah. Misalnya kita di soal tulislah apa sih itu ceteris paribus ya. Kita tulis dulu, nanti jawabannya ceteris paribus, kan cepet, dia bisa memilih, karena kuis ini menentukan waktu ya, Selain ketepatan atau kebenaran jawaban, nanti waktu cepat-cepatan dengan teman itu yang bikin mereka greget gitu. Oh, padahal jawabannya saya tahu tapi saya kurang cepat pencet di HP kayak gitu. Sehingga mereka akan semakin fokus. Kadang-kadang belum habis soal dia udah pencet. Itu enaknya kita pakai quizzes kayak gini. Jadi konsep-konsep yang memang gampang, misalnya ya, proses pemindahan data dari jurnal umum ke buku besar namanya posting. Dia berpikir tapi dia bisa jawab dengan cepat. Jawabannya posting kayak gitu misalnya. Ya, saya pakai 2 tambah 2 4. Pilihannya di sini saya buat kayak gini aja. Oke, kita tambah 5 jawaban, 5. Jawaban kelima 5. Oke. Nah, setelah itu kita wajib masukkan kunci. Yang mana kuncinya? Yang ini kan, 2 tambah 2 4. Kok saya tulis 4 di sini? Maaf ya. 2 tambah 2 sama dengan berapa? Titik. Kemudian kita centang kuncinya. Yang betul itu kita centang sehingga warnanya hijau. Waktunya. Berapa detik, berapa menit kita kasih siswa menjawab. Kalau jawabannya singkat mungkin 20 detik. Tapi kalau lama misalnya, perhatikan 5 variabel berikut yang termasuk kelompok ini ya, mungkin agak lama, mungkin kita kasih waktu 2 menit atau 60 detik kayak gitu, tergantung soalnya. Nah, saya misalnya pakai, kalau ini jawabannya pendek kayak gini ya, saya pakai 20 detik aja. Kemudian kita save, kita simpan. Oke, ya udah. Nah, di sini kita untuk bisa uji coba minimal bikin 5 pertanyaan. Baik, saya tambahkan lagi di sini. Masih multiple choice. Ini hanya contoh. Bagaimana kalau menyisipkan gambar?
mana, misalnya bendera berikut adalah bendera, kayak gitu ya soalnya pengetahuan umum. Kita kan bicara bendera kan ada gambar, kita tambahkan image di sini, image ya, ada image, kita klik image, kemudian kita pilih tambah. Oke, mudah-mudahan ada gambar ya. Ya, ada gambar. Kita pilih ini, kan bendera tadi ya, bahasanya bendera. Oke, open. Ya. Kemudian done. Nah, ini bendera berikut adalah bendera titik. Jawabannya Indonesia. Kita buat lagi Indonesia. Teman-teman pasti bisa membedakan kan? Apalagi ya yang deket-deket kayak gitu ya. Singapura. Ya, biar nggak, biasanya saya mainnya kan Indonesia, penulisan huruf depannya pasti kapital, kalau huruf depannya nggak kapital salah kan gitu ya, sesuai dengan EYD. Tapi biar tidak terlalu menjebak, saya bikin umum saja. Jepang, ya kayak gitu aja, pasti jawabannya K. Nah, kita klik di sini. Ya, kayak gitu. Ini kan langsung udah ada, cuma dia cepet-cepetan, waktunya kita kecilin lagi 10-20 detik. Kemudian kuncinya kita centang Indonesia. Sip. Jadi soal kedua kita udah berkombinasi dengan gambar. Kalau soal pertama kan nggak ada gambar. Nah, bagi yang guru matematika gimana sih caranya nulis rumus kayak gitu ya? Kita tambahkan lagi pertanyaan ketiga, multiple choice, oke. Nah, guru matematika rumusnya bagaimana? Kita pilih fx di sini untuk menghitung rumus. Nah, di sini kita buka fx. Jadi saya perkenalkan dulu. Ini di basic ini ya. Ada pangkat ya. Ada akar, ada per. Nah, ini guru matematik semua tahu ini. Ini ada simbol-simbolnya, ini bisa digeser ke samping. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Tanda lebih besar, lebih kecil ya. Jadi teman-teman ngetik di sini ada sigmanya, ada log di sini, ada semua. Jadi matematik ada semua. Jadi saya pakai yang ini aja ya, simple yang saya tahu. Yang saya tahu ya, misalnya 4 dibagi 2 sama dengan kita buat di sini aja. Kan ini soalnya ya. Setelah selesai kita bikin equation di sini, kita klik insert. Nah, ini kan ini soalnya ya. Kita isi titik-titik. Itu ya. Jadi ini format soalnya, ini tampilannya di HP. Ya, kita tulis di sini kuncinya 1 2 3 4 5. Kita pakai kuncinya kan 2 ya. Oke, kita centang kuncinya 2, warnanya hijau. Waktunya ya 20 detik aja, cepet, nggak usah ngitung pakai jari rasanya ya gitu. Oke, rumus sudah, gambar sudah. Berikutnya kalau opsinya yang ada gambar gimana sih caranya? Kita pilih tambah. Oke, kita pilih tambah multiple choice. Oke, kita masukkan logo Yogyakarta, logo sekolah SMA Yogyakarta adalah, kita pilih logo kan, mudah-mudahan ini kita. Nah, sekarang kita pilih di optionnya. Nah, di sini ada fx sama image. Kalau mau rumus di sini kan ada rumus turunan, misalnya diminta bisa di fx. Jadi apa namanya, jawabannya pun, pilihan jawabannya pun bisa kita masukkan rumus kayak gini fx. Nanti rumusnya juga sama ya. Nah, saya misalnya matematika misalnya bentuk sederhana dari pecahan ini gitu, kita masih masukkan rumus, silahkan kayak gitu ya. Nah, di sini karena diminta gambar, saya add image untuk di pilihan. Oke, add image untuk di pilihan, saya tambahkan logo sekolah saya di mana ya? Oh, ini ya. Oke, saya masukkan, mohon maaf ini ya, mudah-mudahan tidak ada protes. Saya masukkan logo dinas provinsinya. Ini sampel aja untuk pembelajaran, mohon maaf ya.
Pak Kepala Dinas Provinsi Bali. Kemudian pilihan yang kedua, saya masukkan logo Dinas Pendidikan Kabupaten Buleleng, kebetulan ada di sini. Oke, kita tunggu. Ini hanya ya kayak gitu ya. Kemudian saya masukkan logo sekolah saya. Ya. Saya tunggu. Masih loading ya. Jadi ini tergantung kecepatan internet kita. Ya. Karena di laptop saya cuma ada 3 gambar. Ini mohon maaf, opsi 34-nya, opsi 45-nya saya kosongkan. Harusnya sih sama ya, aturan pembuatan soal kalau multiple choice cuma 5 pilihan ya semua harus 5 pilihan, kalau 4 pilihan semua 4 pilihan. Jadi mohon maaf saya mengajarkan yang salah ini karena memang di sini gambarnya sedikit, kan nggak mungkin saya pakai gambar di luar logo kan, atau ini aja ya, ini juga logo juga namanya. Oke, logo MGMP saya pakai, mohon maaf ya, MGMP Ekonomi Kabupaten Buleleng, mohon jangan dikomplain, ini dalam kaitannya dengan pembelajaran, tidak ada maksud apa-apa. Oke, saya tambahkan lagi 1, mudah-mudahan tidak ada laporan ke YouTube biar nggak di take down akun saya, mohon maaf sekali. Pak Kepala Dinas juga ya, mohon maaf, saya pakai logonya, saya save. Oh ya, kuncinya adalah yang ini ya. Save ya. Nah, kita udah bisa sisipin gambar, pilihannya gambar, nah, kan gitu ya. Kemudian apa bisa video ya, untuk kalau yang untuk di akun personal itu nggak bisa ya, harus berbayar. Yang ini kita coba aja ya, kita tambahkan soal kelima, multiple choice. Kalau rumus di FE, kalau gambar di Mix, kalau audio di sini ya, di sini kita harus upgrade ya, kita harus berbayar ya. Unlock this picture, jadi kita harus kita bayar $3 ya, mohon maaf. Jadi untuk nambah suara dan video nggak bisa ya, harus berbayar. Jadi saya lengkapi aja soalnya. Kurang 6 sama dengan berapa ya, biar genep 5 aja dulu ya, biar genep 5 aja, karena ini kan baru bisa digunakan apabila jumlahnya 5 kan gitu ya. Ini kuncinya 2, save. Oke, kita udah punya 5 soal seperti ini ya. Udah semua sih, dengan waktunya juga sudah. Oke, ini bisa dirubah jadi 20 detik, ini juga bisa dirubah jadi 20 detik. Jadi waktunya nanti sesuaikan teman-teman, tergantung tingkat kesukaran soal ya. Kemudian kita lengkapi di add grade di sini ya, add grade di sini. Nah teman-teman, kalau soalnya udah selesai kayak gini, ini udah selesai dari pertanyaan pertama sampai ke 5, bisa aja bikin 10 pertanyaan bisa, 15 pertanyaan bisa, tergantung nanti teman-teman keperluannya berapa. Nah jika sudah selesai kita pilih add grade di sini ya, add grade. Kita buka add grade. Nah di sini kita bisa menambahkan logo atau mungkin foto gurunya sebagai penanda aja sih, ini kuisnya itu. Bisa foto sekolah atau bisa foto siswanya di sini. Jadi foto siswa satu kelas dengan gurunya bisa juga ya. Kemudian bahasanya kita pilih bahasa Indonesia. Yang ini ya, Indonesian. Kemudian grade-nya tergantung. Kalau SMP kan dari kelas 7, 8, 9, kalau SMA 10, 11, 12 kayak gitu ya kalau nggak salah ya, mohon maaf nanti tolong dikoreksi. Misalnya ini diberikan untuk kelas 10 sampai kelas 12, jadi sifatnya umum. Atau mungkin nanti ini untuk kelas 10 aja, ini kelas 10 dan kelas 10 kayak gitu ya. Berarti ini khusus kelas 10 aja, atau kelas 11 aja, kelas 11 dan kelas 11, atau kelas 12 aja, tergantung. Atau kalau semua, saya pilih di kelas 10, 11, 12. Boleh aja. Ini public
visible to everyone, artinya bisa dilihat oleh semua orang kayak gitu ya. Kita pilih public visible for to everyone kayak gitu. Jadi ini udah, saya nggak isi gambar, teman-teman boleh aja, atau biar berisi ya, drag and drop. Saya pakai gambar saya aja ya, yang ini. Oke, yang ini open ya, udah diisi semua, kita save. Gambar itu gambar yang ada kaitannya dengan materi ya, boleh. Nah seperti ini udah. Ini udah selesai sekali ya, nggak ada perbaikan lagi, nggak ada edit lagi, semua udah siap ya, semua udah siap. Ini semua sudah diikuti tadi kan. Yang di grade-nya itu kita udah isi foto, udah 5 pertanyaan, udah ada grade kayak gitu ya, seperti itu. Ini berarti udah siap, baru kita publish. Di pojok kanan atas ada publish, klik publish. Nah seperti ini. Oke, teman-teman bisa klik copy link kayak ini, copy link bisa ya, kalau mau dipublish copy link bisa, copy link, kemudian kita close ya. Nah sekarang yang itu kan tadi linknya kita udah copy ya, tapi kita belum kasih kode kan gitu ya. Boleh aja kalau mau dipublikasikan ke temen. Nah sekarang bagaimana kita tugaskan ke siswa ya. Kalau kita ingin live quiz kayak Kahoot itu, kita tatap muka di kelas, kita bawa laptop dan proyektor ke kelas, anak-anak bawa HP, nanti jawab dari HP, kita pilih live quiz. Jadi pertanyaannya nanti muncul di depan, dibaca di depan, dan jawabannya di depan. Cuman anak-anak nanti memencet warna jawaban di HP. Jadi di sana ada warna merah, biru kayak gitu. Jawaban warna apa di sana, dia harus pencet warna yang ada di sana. Atau bentuk, mungkin ada segitiga, ada kotak kayak gitu. Ini live-nya kayak gitu. Jadi ini untuk tatap muka, nanti siapa tahu pembelajaran online-nya berakhir, kita pakai start at live quiz. Jadi kita bisa live langsung. Tapi dengan syarat anak-anak bawa HP ke kelas yang berisi kuota. Nah kalau di masa pandemi, masa COVID-19 kita belajar dari rumah, kita pilih penugasan async homework. Jadi kita berikan tugas rumah, ini penugasan ya. Inilah yang kita klik. Jadi setelah tadi membuat, inilah kita klik untuk kita tugaskan di rumah. Jadi kita tidak usah tatap muka untuk kuis ini, bisa dari rumah. Jadi kita klik ini ya, async homework seperti itu. Nah kapan kuis ini akan berakhir kayak gitu ya. Kapan kuis ini berakhir, kan namanya tugas kan sehari. Misalnya sekarang tanggal 28. Nah misalnya kuis ini akan berakhir tanggal 29, berarti satu hari, berarti besok, sampai besok kuisnya. Gak mungkin kan kuis seminggu ya. Atau berakhir sekarang, ini tanggal 28, kita buka di sini tanggal 28. Berarti hari ini. Nah jamnya jam berapa? Ini kan jam 6.40 sekarang. Sekarang jam 6.40, misalnya kuisnya itu berlangsung 2 jam. Berarti di sini jam 6.78 kan, jam 8. Jadi 2 jam 4 menit. Jadi cukup 2 jam 4 menit kuisnya. Jadi nggak usah berlama-lama. Kalau lama-lama malah nanti jawabannya di screenshot, disebar kayak gitu. Jadi cukup. Malah kuis itu kalau dibuka ya 15 menit aja. Kalau di sini jam 6 ya jam berapa kayak gitu ya. Jadi kita sesuaikan waktunya di sini sesuai keperluan. Kemudian tidak ada deadline, kita nggak kasih deadline dia agar bisa terus digunakan ya. Setelah itu kita adakan settingan lagi di bawahnya. Nah di sini ini bisa nggak di. Nah teman-teman kalau kesulitan bahasa Inggris ya, saya klik kanan di sini, translate. Kita pilih Indonesia ya. Nggak ada pilihannya ya. Translate to Indonesia nggak ada ya. Oke, nggak. Choose another language, kita pilih Indonesia. Translate. Ya udah. Teman-teman, saya juga sedikit sulit ya. Udah sekarang, nah nih.
Mode bank soal adaptif. Hasilkan serangkaian pertanyaan untuk setiap saat untuk mencegah penyalinan dan pembelajaran hafalan. Jadi mereka biar nggak ngapal gitu, kita bisa nanti sistem yang mengatur agar soalnya itu nggak mudah dihafal. Jadi kita klik di sini. Oh, ini harus yang berbayar ya. Kemarin saya coba, oke, tidak sekarang. Berarti ini nggak bisa diaktifin. Ini harus berbayar. Ada tanda kuning ini. Oke, kita nggak pakai. Terus pengaturan umum. Nah, upaya peserta, berapa kali peserta dapat mengikuti kuis. Jadi biar tidak dicoba-coba terus karena tugas rumah, ya kita batasi hanya 1 kali. Ya, peserta akan diminta untuk login untuk membatasi upaya kuis. Jadi 1 kali boleh, 2 kali boleh. Teman-teman nanti bisa batasi ya. Atau kalau mau tidak terbatas, dia terulang-ulang, ya silahkan aja. Jadi saya biarkan tidak terbatas, berapa upaya peserta berapa kali ya, agar tidak nanti begitu dia gagal login, dia nggak bisa login seperti itu. Siapa tahu aja gagal login nanti internetnya bermasalah. Jadi tak terbatas ya. Oke. Kemudian tampilkan jawaban selama aktivitas. Tunjukkan kepada peserta jawaban yang benar setelah setiap pertanyaan. Kita pilih validasi saja, jadi jawaban yang benar sebagai validasi saja ya. Ini enggak respon ya. Kemudian tampilkan jawaban setelah aktivasi. Ini juga hanya ini jawaban, oke. Ini kita biarin ya. Kemudian yang perlu kita buat adalah nih pertanyaan penebusan kita matikan, agar nanti di akhir itu siswa tidak lagi diberikan kesempatan untuk memperbaiki pertanyaan yang salah, kayak itu ya. Pertanyaan penebusan ini nanti di akhir kuis dia akan ditampilkan mana pertanyaan yang salah, siswa boleh memperbaiki. Jadi kita matikan ini biar tidak bisa memperbaiki dia. Oke, sudah semuanya sih. Jadi nanti setting-settingannya tergantung teman-teman aja keperluannya ya. Tampilkan papan peringkat, nanti dia muncul ke peringkat berapa, acak pertanyaan, acak opsi, kemudian bermusik, jadi kuisnya ada musiknya, kita aktifkan. Tampilkan meme, nanti jika salah gimana memenya, jika benar gimana. Ini pilihan memenya ya, yang mana saja, banyak. Jadi boleh pakai meme yang ini kayak gini gitu. Ini kan banyak, silakan saja ya, benar-benar untuk salah pilih kumpulan meme ini. Oke, kayak gitu boleh. Atau yang acak yang kayak gini boleh, silahkan ya, biar ini adalah motivasi nanti. Nah, setelah settingannya semua sudah selesai, baru kita klik menetapkan. Oke, sudah. Nah, sudah, kuis sudah kita tugaskan, tinggal salin link ini. Oke, salin di Google Classroom. Saya buka Google Classroom saya. Saya pilih yang mana ya, yang ini aja. Oke. Ini Google Classroom saya buka ya. Saya akan berikan cara menempelkan ya. Nah, ini Classroom saya umumkan di sini. Oke, berikut link kuis hari ini. Linknya ini kita kopikan ya teman-teman, yang ini joinmyquiz.com. Kita Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V, paste, kemudian kode kuis kita kasih juga, kita kopikan yang ini, Ctrl C, kemudian di sini kita Ctrl V. Nah, kayak gini ya. Nah, ini pun kita bisa kopikan nanti di
di WA group bisa ya, di WA group bisa, di Google Classroom bisa, di LMS bisa. Jadi tergantung nanti teman-teman pakai mode pembelajarannya apa. Setelah itu kita posting. Oke, berarti kuis sudah bisa dilaksanakan. Nanti teman-teman melihat perkembangannya karena di sini belum ada ya. Nah, ini untuk kelas di laporan, di hasil. Nah, di hasil. Nah, ini. Jadi di hasil atau laporan kita klik di sini. Nanti siapa yang login akan kelihatan, jumlah peserta berapa, kecepatannya berapa, nilainya berapa, di sini akan kelihatan di hasil secara real time. Jadi terus kita bisa pantau selama kuis itu berlangsung seperti itu. Nanti bisa kita rekap, bisa kita download nanti dalam bentuk Excel. Jadi ini rekapannya ini di sini ada titik 3, klik download dalam bentuk Excel. Nanti akan ada hasilnya dalam bentuk Excel seperti itu. Jadi ini dia. Saya tampilkan saja dulu. Nah, ini hasil rekapannya akan kelihatan di Excel seperti ini. Jadi kita bisa mengunduh rekapan dari kuis ini seperti itu. Nah, ini ya. Jadi sekian dulu video kali ini untuk pembuatan kuis. Jadi mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Ini ada salah. Oke. Jadi demikian dulu video pembuatan kuis berbasis Quizizz. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti di video berikutnya saya akan buatkan panduan bagaimana caranya siswa mengerjakan kuis dan bagaimana kita memantau hasil pekerjaan siswa secara real time. Oke, sekian dulu video kali ini. Tetap ikuti protokol kesehatan yang ketat. Akhir kata saya ucapkan semangat pagi.